Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dalam belajar. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar kembali dari rumah saja dengan mata pelajaran tema 1, subtema 3, ilmu pengetahuan alam. Nah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap dengan buku catatan kalian? Jangan lupa kalian catat hal yang penting, perhatikan dan simak pembelajaran hari ini. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan cara melestarikan hewan dan tumbuhan dengan benar. Nah, sudah siap untuk belajar anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Nah, tempatnya apa? Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Menjaga habitat bertujuan agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Nah, apa tujuan kita melestarikan keberadaan hewan dan tumbuhan? Yang pertama adalah supaya hewan dan tumbuhan tersebut tidak mudah punah. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, anak-anak, mari kita mulai dari pelestarian hewan. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama adalah memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran hewan langka. Dan yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, itu dia 3 upaya yang dapat dilakukan dalam melestarikan hewan. Nah, lembaga apa yang berwenang dalam melestarikan hewan langka? Yaitu BKSDA. Apa itu BKSDA? BKSDA singkatan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, kita tadi berbicara tentang penangkaran hewan. Penangkaran hewan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara ex situ atau di luar habitatnya, yang kedua secara in situ di dalam habitatnya. Nah, apa itu yang ex situ? Apa itu in situ? Penangkaran hewan secara ex situ artinya melestarikan hewan tersebut di luar habitat aslinya. Contoh penangkaran ex situ adalah 1. Kebun raya, kemudian ada kebun binatang, dan ada taman safari. Sudahkah kalian pernah ke kebun binatang dan taman safari? Nah, itu dia yang disebut dengan penangkaran hewan secara ex situ. Selanjutnya, apa itu penangkaran in situ?
Penangkaran in situ artinya melestarikan hewan tersebut di dalam habitat aslinya. Contoh penangkaran in situ yang pertama adalah Taman Nasional, kedua cagar alam, tiga suaka marga satwa, dan yang keempat hutan lindung. Ya, kalau yang ini penangkaran hewannya langsung di habitat aslinya, tidak perlu dipindahkan. Kalau tadi ex situ harus memindahkan dari habitat aslinya ke tempat penangkaran. Nah, berikut Bapak akan bagikan apa saja jenis hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama ada komodo, ya, yang terletak di Nusa Tenggara. Komodo termasuk hewan peninggalan zaman dinosaurus. Yang kedua ada orang utan. Orang utan ada di hutan Kalimantan maupun Sumatera. Kemudian ada harimau Sumatera, badak bercula satu yang ada di ujung kulon. Kemudian cendrawasih merupakan burung khas Papua, dan jalak Bali dan merupakan burung khas Bali. Selanjutnya ada merak. Merak merupakan burung terindah di dunia. Ada tapir. Kemudian ada gajah, ya. Nah, gajah merupakan hewan yang dilindungi. Di mana penangkarannya? Yaitu di Lampung Waikambas. Ya. Selanjutnya ada elang bondol. Elang bondol dilindungi di Kepulauan Seribu. Sedangkan penyu, ya, banyak yang memburu penyu sehingga penyu sudah mulai agak punah. Kemudian ada bekantan, ya. Nah, itu dia beberapa jenis hewan langka yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari lagi, searching Google, ya, mencari hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Perburuan liar dan jual beli hewan langka diatur dalam UU nomor 5 tahun 1990 pasal 19 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, ada undang-undangnya loh, hati-hati ya. Selanjutnya kita belajar tentang pelestarian tumbuhan. Tumbuhan juga perlu kita lestarikan, tujuannya agar tidak mengalami kepunahan. Nah, upaya apa saja yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan? Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Sudah kita pelajari di tema 1, subtema 1 dan 2. Selanjutnya, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, kemudian penghijauan atau reboisasi, pelestarian secara ex situ dan in situ, dan juga mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Apa itu tebang pilih, reboisasi maupun kultur jaringan? Bapak jelaskan. Tebang pilih artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jadi kalau ukuran dan usia yang tidak sesuai tidak boleh ditebang. Sedangkan reboisasi artinya menanam kembali pohon yang telah ditebang. Sesudah ditebang kemudian lakukan reboisasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan kultur jaringan? Yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu tadi tentang tebang pilih, reboisasi, dan kultur jaringan. Selanjutnya tentang pelestarian secara ex situ dan in situ. Pelestarian tumbuhan secara ex situ dapat dilakukan melalui kebun raya. Ada yang pernah ke kebun raya Bogor? Nah, disitulah tempat pelestarian tumbuhan secara ex situ. Sedangkan pelestarian tumbuhan secara in situ dapat dilakukan dengan melalui hutan lindung. Nah, ya. Hutan lindung banyak, ada di Kalimantan, ada di Papua, Sulawesi, bahkan di hampir seluruh Indonesia memiliki hutan lindung. Nah, tumbuhan langka apa saja yang ada di Indonesia? Nah, yuk kita kepoin. Yang pertama ada Amorpha Phylus Titanium.
atau bisa disebut dengan bunga bangkai ya. Tumbuhan ini sangat langka karena hanya bisa tumbuh beberapa tahun ya. Kemudian ada Rafflesia arnoldi atau bunga Rafflesia. Nah, kedua bunga tersebut memiliki ciri khas adalah menyebarkan bau busuk ya. Kemudian ada kantung semar. Kantung semar biasanya tumbuh di rawa-rawa. Selanjutnya ada pohon cendana yang dimanfaatkan manusia untuk minyak wangi. Selanjutnya ada pohon meranti. Nah, itu dia 5 tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan masih ada banyak lagi tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencarinya melalui searching Google. Nah, pembelajaran sudah berakhir anak-anak. Bapak akan memberikan kalian kuis untuk dikerjakan di rumah. Kuisnya yang pertama adalah, apa perbedaan penangkaran secara ex situ dan in situ? Yang kedua, undang-undang yang mengatur tentang perburuan liar dan jual beli hewan langka adalah titik-titik. Yang ketiga, lembaga yang mengawasi hewan langka di Indonesia adalah titik-titik. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tebang pilih? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan kultur jaringan? Nah, kelima soal tersebut kalian kerjakan di buku kalian. Kemudian hasil jawaban kalian foto, kirim ke Google Classroom. Dan jangan lupa serahkan tugas. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.